Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Alakbarino, NIM 16086322. Di sini saya akan menjelaskan perkuliahan BK. Ini materinya memahami implementasi BK dalam kurikulum 2013. Di sini implementasi BK dalam kurikulum 2013. Peran dan fungsi BK dalam implementasi ini, permintaan peserta didik yang difasilitasi oleh bimbingan dan konseling tidak berakhir pada penetapan pilihan dan keputusan bidang keahlian yang dipilih peserta didik, melainkan harus diikuti layanan pembelajaran yang mendidik, perkembangan yang luas dan menyiapkan lingkungan perkembangan belajar yang mendukung. Untuk itu, bimbingan dan konseling berperan secara kolaboratif dalam hal sebagai berikut. Di sini yang pertama itu menguatkan pembelajaran yang mendidik. Untuk mewujudkan arahan, di sini ada pasal 1, pasal 2, pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara utuh. Kaidah-kaidah implementasi kurikulum 2013 sebagaimana dijelaskan harus bermula pada perwujudan suasana dan proses pembelajaran mendidik, memfasilitas perkembangan potensi peserta didik. Suasana belajar dan proses pembelajaran dimaksud pada hakikat adalah proses pembelajaran dimaksud pada hakikat ini adalah proses mengadvokasi dan memfasilitasi perkembangan peserta didik yang dalam implementasinya memerlukan penerapan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling harus meresap ke dalam kurikulum dan pembelajaran untuk mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan potensi peserta didik. Untuk mewujudkan lingkungan belajar dimaksud, guru hendaknya yang pertama itu memahami kesiapan belajar peserta didik dan penerapan prinsip bimbingan konseling dalam pembelajaran. Yang kedua itu melakukan asesmen potensi peserta didik. Yang ketiga itu ada melakukan diagnostik kesulitan perkembangan dan belajar peserta didik. Yang keempat itu mendorongnya terjadinya internalisasi nilai sebagai proses individuasi peserta didik. Memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas. Kurikulum 2013 menghendaki adanya versifikasi layanan. Jelasnya layanan permintaan bimbingan dan konseling berperan melakukan advokasi, aksesibilitas layanan dan fasilitas agar terjadi diferensi dan diversifikasi layanan pendidikan bagi pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Untuk itu, kolaborasi guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan guru mata pelajaran perlu dilaksanakan dalam bentuk yang pertama itu memahami potensi dan perkembangan kesiapan belajar peserta didik. Yang kedua itu merancang ragam program pembelajaran dan melayani kekhususan kebutuhan peserta didik. Yang keempat itu membimbing perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Di sini layanan permintaan di satuan pendidikan dengan memperlihatkan konsep permintaan dipahami bahwa pada satuan pendidikan SMA atau madrasah dan atau SMK terdapat kelompok mata pelajaran permintaan studi meliputi permintaan akademik, permintaan vokasional, permintaan pendalaman, dan lintas mata pelajaran dan permintaan studi lanjut untuk SMA atau SMK atau madrasah. Permintaan akademik meliputi permintaan matematika dan sains, permintaan sosial dan permintaan bahasa. Sedangkan untuk SMK
meliputi permintaan akademik dan vokasional guru BK atau konselor melalui pelayanan BK membantu peserta didik dalam memenuhi arah perminatan peserta didik sesuai dengan kemampuan mental dasar, bakat, minat, dan kecenderungan pribadi mereka masing-masing. Tingkat dan arah permintaan. Di sini tingkat dan arah permintaan ini ada begitu banyak. Yang pertama itu arah permintaan pertama itu perlunya dikembangkan pada siswa SD, MI atau SDLB yang akan melanjutkan pendidikan ke SMP, atau MTS atau SMPLB. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi memilih SMP, MTSN atau SMPLB. Yang kedua itu arah perminatan kedua yang dikembangkan pada siswa SMP, MTS atau MPLB yang akan melanjutkan studi ke SMA atau madrasah atau SMALB atau SMK. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi yang cukup lengkap tentang jenis dan program penyelenggaraan masing-masing SMA atau madrasah atau SMK. Pilihan permintaan mata pelajaran dan arah karir yang ada serta kemungkinan studi lanjutan. Yang ketiga itu arah peminatan ketiga umum perlu dikembangkan pada siswa SMA atau madrasah untuk memilih peminatan akademik pilihan dan pendalaman mata pelajaran lintas peminatan secara pilihan arah pengembangan karir. Yang keempat itu arah peminatan ketiga kejuruan perlu dikembangkan pada siswa SMK untuk memilih peminatan vokasional pilihan mata pelajaran lintas minatan mata pelajaran praktik atau kejuruan yang ada di SMK. Yang kelima itu arah peminatan keempat perlu dikembangkan pada siswa SMA, madrasah atau SMALB dan SMK yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Mereka dibantu untuk memilih salah satu fakultas dengan program studinya yang ada di perguruan tinggi sesuai dengan bakat dan minat serta pilihan peminatan atau pendalaman mata pelajaran yang bersifat akademik atau vokasional di SMA atau madrasah atau SMALB atau SMK. Langkah pertama, pengumpulan data dan informasi yang dilakukan. Yang pertama itu data pribadi siswa, kemampuan mental dasar atau inteligensi, bakat dan minat serta kecenderungan khusus. Yang kedua itu ada kondisi keluarga dan lingkungan. Ketiga, mata pelajaran wajib, pilih jalur peminatan yang ada. Yang keempat, sistem pembelajaran termasuk sistem satuan kredit semester atau SKS. Yang kelima itu informasi pekerjaan atau karir. Yang keenam, informasi pendidikan, lanjutan dan kesempatan kerja. Yang ketujuh itu data kegiatan dan hasil belajar. Yang kedelapan, data khusus tentang pribadi peserta didik. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang memahami implementasi BK dalam kurikulum 2013. Sekian dari saya, Bima Abarino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.